Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa fahman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin jamaah masjid Nurul Ittihad, teristimewa para asatidz, para kiai, para asatidzah, dan terutama Ahlul Kiram, ketua DKM Masjid Nurul Ittihad dari Haji Ansori, teman saya dan lama semasa beliau masih aktif sebagai ASN di DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Lurah yang baru saja memberikan sambutan, dan tokoh-tokoh masyarakat, mungkin ada ketua RW, ketua RT yang hadir dalam kesempatan ini. Ada juga saya mendapatkan sahabat baru, ketua Yayasan Nurul Ittihad, Bapak Dr. Haji Asep Sukarman. Semoga Allah melancarkan umurnya dan memberikan manfaat untuknya. Dan juga terima kasih kepada tim Qosidah, ibu-ibu majelis taklim, walaupun satu lagu, insya Allah membangkitkan semangat kita untuk tidak ngantuk. Ini waktu sudah jam 9:19. Enaknya kalau waktu segini sedang apa? Tidur. Enaknya tidur. Tapi mudah-mudahan hari Minggu di malam Senin ini insya Allah kita bersyukur kepada Allah berada di majlis yang mulia ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena tidak ada majlis yang paling mulia kecuali majlis ilmu. Kalau kita sebentar saja di majlis ilmu, sebentar saja kita di majlis ilmu, khairun min ibadatil 'ami sittina 'aman. Padanannya sama dengan kita beribadah sunnah selama 60 tahun. Ya, coba bayangkan, tafakkuru sa'atin, at-tafakkuru, kalau kita bertafakkur 1 jam saja, itu sama dengan kita 60 tahun beribadah sunnah. Artinya kalau ada orang ibadah sunnahnya rajin tapi enggak cari-cari ilmu, kalah kalau istilahnya mengejar pahala oleh yang datang di majelis ilmu 1 kali saja 1 jam itu cukup melelahkan. Makanya ibu-ibu, kalau
cari ilmu itu jangan cari pahala. Pahala itu urusan Allah. Kita cari nilai. Apalagi dalam kesempatan ini, majelis ini dikaitkan dengan peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita patut senantiasa berselawat kepada beliau karena suri tauladan yang menghantarkan kita jadi orang baik seperti ini itu karena keteladanan beliau. Inti daripada peringatan Maulid, intinya adalah kita menggali nilai-nilai keteladanan baginda Rasul. Karena Allah memberikan informasi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, ada contoh yang istimewa, ada qudwah, ada iqtidah. Iqtidah itu keteladanan. Sementara menurut Imam Ar-Razi, salah satu pintu surga itu yang ke-8, yaitu babul iqtidah, pintu keteladanan. Babul iqtidah. Pintu surga ada berapa, Bu? Ada berapa? Ngajinya udah berapa tahun, Bu? Pintu surga itu ada 8. Inna lil jannati tamaniyatu abwab. Sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu. Yang pertama pintu ma'rifah, pintu pemahaman. Karena itu segala sesuatu kalau ingin punya nilai, kuncinya paham. Pemahaman inilah yang mengantarkan terbukanya pintu surga. Kita mau sakinah dalam rumah tangga, kuncinya paham. Betul kan? Paham kuncinya. Kita bertetangga supaya akur harmonis, kuncinya saling paham, lita'arofu. Suami istri supaya sakinah, kuncinya muasyarah bil ma'ruf. Bergaul itu saling paham. Suami harus paham istri, istri harus paham suami. Ibu harus paham suami, yang namanya suami itu laki-laki. Tahu kok? Laki-laki sama kan dengan perempuan? Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu nggak bisa sama dengan perempuan, beda. Makanya ibu-ibu jangan mengharapkan suami seperti perempuan yang rajin. Gak bakalan. Kalau ibu kan rajin kan, bangun tidur udah ke dapur, udah masak air, udah nyediain kopi untuk suami, ya sedikit masak, nyediain sarapan, terus bersihkan rumah. Itu hebatnya yang namanya perempuan. Nah kalau ada ibu mengharapkan suaminya kayak ibu, gak bakalan bisa, gak ada. Jadi rakyat porsinya masing-masing. Kalau kata Nabi, kalau perempuan
perempuan itu bedanya dengan laki-laki, perempuan didominasi 90%, ya, 90% didominasi oleh perasaan, atau 9 perasaan, akalnya cuma 1 di perempuan. Akalnya berapa? Perasaannya 1. Nah ini suami harus tahu yang namanya perempuan itu akalnya 1, tapi perasaannya 9. Makanya selalu pakai perasaan. Dibentak dikit langsung minta dipulangkan. Udah, kalau mau galak-galak sama saya pulangkan saja ke rumah orang tua, bukan gitu. Ini suami beda, suami sebaliknya, perasaannya cuma 1, akalnya 9. Paham Bu? Makanya kalau laki-laki perhatian sama perempuan gak banyak, karena perasaan cuma 1, yang banyak akalnya. Makanya kalau sama laki-laki ibu jangan belajar perasaan, belajarnya akal-akalan. Ayah itu paham namanya. Oke. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat, paham. Kalau ingin harmonis, apalagi di komplek, harus paham. Paham ini tadi Pak Lurah memberikan sambutan, ingin tahu politik, harus paham tetangga kita Golkar yang sebelah kiri Demokrat, yang sebelah depan PDI, yang sebelah belakang PKB, yang ujung sana PKS, yang sana lagi Gerindra, kan gitu kan? Ya saling paham aja. Saling paham, enak kalau saling paham. Ya. Calon presiden berapa sekarang? Ya, belum ada, baru bakal calonnya nanti tanggal 19 baru calon. Tanggal 19 sudah calon, kalau sudah daftar ke KPU itu namanya udah calon presiden. Kalau sekarang bakal calonnya ada 3. Satu komplek ini bisa nggak disuruh milih 1 calon aja? Nggak bisa. Ibu-ibu ada yang pilih Ganjar, ada yang pilih Prabowo, ada yang pilih Anies. Ya, tahu Anies Baswedan Bu? Tahu. Tinggal standar ukurnya saja, kita ijtihad sendiri-sendiri. Kalau kita seorang yang mengaku Pancasilais, maka cari calon presiden siapa yang paling berketuhanan yang Maha Esa, siapa yang paling kemanusiaan yang beradab, siapa yang paling bisa mempersatukan, siapa yang paling jiwanya demokratis, dan siapa yang ingin menciptakan, mewujudkan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Itu. Kalau ukurannya kita sebagai orang Islam, ukurannya apa? Ayo. Kalau orang Islam ukurannya apa? Ukurannya mana yang paling rajin sholatnya, siapa yang paling fasih baca Qurannya, siapa yang paling bisa khutbah. Nah itu terserah, saya mengasih kecerdasan aja. Kalau betul kan? Kalau ibu-ibu keluarga yang sejahtera, yang sakinah, ukurannya apa? Ukurannya apa? Lihat rumah
ya. Yang jelas pintu surga yang ke-8 adalah tidak. Karena kalau saya bicara pintu surga sampai subuh 8 nggak selesai. Oh, mau ceramah sampai subuh? Oh itu enak. Oh ke Saer jauh. Di Jakarta Utara Bu. Besoknya jam 9 ada maulid juga. Nah, Pak ini. Rasulullah SAW itu tadi dikatakan oleh Allah dalam dirinya ada keteladanan. Karena itu Rasulullah sendiri mengatakan, saya hadir ke muka bumi ini menjadi prototip sebagai guru. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus ke muka bumi ini sebagai guru. Makanya Rasulullah teladan bagi semua guru. Apa sih yang namanya teladan? Teladan tahu nggak? Tahu teladan? Teladan itu bisa dicontoh. Ada lurah teladan nggak? Ada lurah teladan. Lurah teladan se-Indonesia. Bagus nggak Bu? Bisa dicontoh lurah teladan? Ada nggak guru teladan? Ada nggak arsitek teladan? Ada nggak anggota dewan teladan? Pokoknya teladan dah. Yang namanya itu yang baik-baik nggak ada. WTS teladan kan? Nggak ada WTS teladan. Dan semua kita yang hadir ini, yang hadir sekarang, ada sisi keteladanan. Pasti ada contoh yang baik dari satu sisi. Kalau Rasulullah SAW keteladanannya syamilah, kamilah, bulat seperti bola bekel, seperti bola sepak, seperti bola golok, dari aspek dan sudut manapun kelihatannya bulat. Nah itu Rasulullah SAW syamilah, kamilah. Karena itu Rasulullah bisa diteladani oleh anak kecil, karena beliau pernah jadi anak-anak. Waktu kanak-kanak saja itu Rasulullah sudah dapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Al-Amin dapat dipercaya. Dapat dipercaya waktu kanak-kanak. Diajak oleh teman-temannya, ya biasa namanya juga anak-anak. Ya usia 7 tahunan, kemudian Rasulullah ikut. Begitu ikut ternyata anak-anak teman-temannya itu membawanya ke sebuah tontonan namanya striptease, tarian telanjang. Rasulullah langsung berbalik dan lari pulang sambil mengucapkan ana lam ukhlaq lihada. Saya diciptakan oleh Allah bukan untuk nonton hal-hal yang maksiat. Kira-kiranya kalau ada anak-anak sekarang dia ajak nonton begitu, kira-kira lari pulang atau lari balik lagi? Jangankan anak-anak, bapaknya juga senang. Iya kan? Itu Rasulullah. Bisa dicontoh oleh guru, bisa dicontoh oleh para pemimpin, bisa dicontoh oleh para serdaru, bisa dipimpin dan dicontoh oleh siapapun, termasuk para suami di dunia ini, karena bulan. Tapi kalau manusia biasa, termasuk saya, ya semuanya contohnya keteladanannya lonjong. Tahu lonjong Bu? Bu, kalau lonjong dilihat bulan itu kan hanya satu sisi kan dia. Kalau persis itu bulan, tapi kalau sedikit mirip kan bulan.
lonjong. Artinya apa? Sekarang saya tanya, Bu, di komplek ini adakah orang Islam yang hajinya lebih dari 2 kali? Banyak, ya kan? Bagus kan? Bagus kan? Bagus, tapi ada enggak? Orang yang hajinya berulang-ulang, umrohnya sering, tapi pelitnya gak ketulungan. Ada Bu? Hajinya oke, tapi pelitnya. Kalau yang hadir di sini nggak bisa, nggak ada yang pelitnya. Saya mau memberikan contoh, ngasih tahu adakah orang yang sering haji berkali-kali, umrohnya tiap bulan, tapi pelitnya nggak ketulungan. Ada. Kalau ada suami setiap malam sholat tahajud, setiap Senin, Kamis puasa sunat, bagus nggak Bu? Bagus. Bisa diteladani? Bisa. Tapi adakah suami yang ibadahnya rajin, tapi malesnya minta ampun? Ada nggak Bu? Ada. Kompleknya ada nggak Bu? Ada. Usaha Bandung. Bu, kalau ibu-ibu setiap hari ngaji, sholatnya rajin, ngajinya keliling tiap hari, ke pasar pakai jilbab, menutup aurat, bagus kan? Bagus. Tapi saya tanya, ada nggak ibu-ibu yang kemana-mana menutup aurat, ngajinya rajin, tapi sekali ngomong nyelekin nyakitin orang? Bu, ada kan? Nah, ini yang saya sebutkan lonjong. Iya, lonjong itu namanya. Apalagi adakah kira-kira istri yang ngaji rajin, ibadah tekun, tapi sama suami galak? Ada suami? Jawabnya ada katanya. Kalau istri galak itu namanya namiroh. Namiroh itu singa betina. Singa betina. Ya. Kalau ada perempuan galak, kalau di Mekah, ya itu kasih gelarnya Namiroh. Makanya ada masjid Namiroh di Arafah. Separuh masuk Arafah, separuhnya enggak masuk Arafah. Ya, itu namanya Namiroh. Konon dulu itu ada seorang wanita yang agresif, mewakafkan katanya, ya. Itu kenapa disebut Namiroh? Karena agresif. Saya tadinya nggak ngerti. Emang singa betina galak? Akhirnya saya penasaran. Pergi saya ke Ragunan. Saya pergi ke Ragunan. Saya lihat keluarga singa, kan benar. Keluarga singa itu jantannya kalem, tapi betinanya lincah. Kalau sekarang bisa tinggal buka YouTube. Iya, oh benar. Singa jantan itu kalem, singa betina itu lincah kalem. Jadi kalau ada suami istri, suaminya kalem, istrinya galak, itu namanya keluarga singa. Ini yang saya katakan jauh. Tapi Rasulullah SAW bulat syamilah kamilah. Bulat. Karena itu Rasulullah di antara sekian banyak keteladanannya, catat. Kalau nggak ditulis di handphone, ingat saja, ingat. Menurut Khalid Muhammad Khalid, keteladanan Rasulullah SAW yang substantif keteladanannya itu ada 5. Ada berapa Bu? 5. Jadi ada 2 keteladanan. Satu keteladanan verbal,
dan dua keteladanan substansial. Kalau yang verbal, contoh yang verbal, Rasulullah senang pakai gamis yang berwarna putih, jubah warnanya putih, itu namanya verbal. Rasulullah senang dengan jenggot, itu namanya verbal. Rasulullah senang makan pakai tangan, itu namanya verbal. Kalau kita makan pakai tangan dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau makannya pakai centong, boleh nggak? Boleh saja, nggak dosa. Tapi kan orang sekarang ada nih makan pakai sendok bid'ah, begitu kan? Karena Rasulullah pakai tangan, ada nggak ya gampang bid'ah itu? Ada kan? Bid'ah pada dalilnya, yasinan malam Jumat bid'ah, nggak ada dalilnya. Salaman habis sholat bid'ah, nggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini namanya membuat agama sendiri. Orang yang mendefinisikan yang namanya bid'ah yang nggak ada contohnya dari Nabi, itu namanya dia telah berbuat bid'ah. Jadi orang yang mengatakan yang namanya bid'ah itu yang nggak ada contohnya dari Nabi, dia sendiri membuat definisi bid'ah. Kenapa? Yang pertama maha bid'ah itu Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tuh, badi'us samawati. Allah itu pencipta langit dan bumi yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau Allah menghadapi sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Makanya jangan awas hati-hati, bid'ah nggak ada contohnya dari Nabi. Memang peci-peci haji yang kita pakai itu contoh dari Nabi? Bukan, enggak. Kan contoh, awas hati-hati. Yang namanya sunnah itu ada tiga. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah yang namanya takririyah. Kalau sunnah fi'liyah, Rasulullah memperbuatnya, melakukannya, itu namanya contoh fi'liyah. Sholat, sholu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti aku. Qauliyah, aku melaksanakan sholat. Tapi adakah videonya, Bu? Gak ada. Adakah ada fotonya? Gak ada. Tapi insya Allah sholatnya jamaah masjid Nurul Ittihad ini insya Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena yang namanya sholat itu terus, namanya istimror, terus menerus dan mutawatir dari satu generasi ke generasi. Contohnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada beda-beda dikit, namanya juga dikit. Yang namanya sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi kalau angkat tangannya ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada di bawah dada Allahu Akbar, ada yang muter-muter duluan Allahu Akbar, kan gitu kan? Ya udahlah, itu bukan
haram. Nah, itu belah jangan dipersoalkan. Nah, sekarang saya akan menguraikan yang substantif. Yang substantif karena kata Khalil Muhammad Walid ada 5. Yang satu, ar-rahmatu muhjatuhu. Keteladanan Rasulullah yang pertama, rahmat adalah jiwanya. Innama ana rahmatun. Saya hadir ke muka bumi ini adalah sebagai rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu ifadatul khairi alal muhtaji, yaitu melimpahkan kebaikan terhadap orang yang membutuhkan. Sekarang saya tanya, Bu, kebutuhan orang sama enggak? Enggak sama. Adakah Bu perempuan jadi istri orang kaya, rumahnya megah, mobilnya banyak, uangnya nggak berseri, tapi suka marah-marah sama suami? Kenapa? Karena katanya kurang diperhatikan. Adakah istri yang merasa kurang diperhatikan sama suami? Padahal duitnya banyak. Berarti ada sesuatu. Duit bagi dirinya bukan rahmat. Karena kalau ada orang kapal oleh di tengah laut, kapalnya tenggelam, kemudian mereka berjibaku antara hidup dan mati mencari pertolongan. Kebetulan kita lewat pakai perahu. Di perahu itu ada uang 1 miliar. Ada ban bekas Vespa masih utuh. Ban dalam Vespa masih utuh. Kira-kiranya bagi orang yang mau tenggelam lebih berharga mana? Lebih berharga duit 1 miliar atau lebih berharga ban bekas itu? Paham kan? Nah ini innama ana rahmatu. Rasulullah itu rahmat. Makanya rahmat itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Innama ana rahmatu. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, Rasulullah hadir membawa rahmat. Rahmat memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan manusia itu ada 2. Ada berapa, Bu? Ada 2. Kebutuhan manusia ada 2. Ada kebutuhan basyariah, ada kebutuhan insaniah. Kalau kebutuhan basyariah namanya kebutuhan biologis. Sebagai makhluk biologis butuhnya sandang, pangan, papan, dan kawin atau pelampiasan birahi. Kebutuhan seperti ini ibu udah hafal, gak diajarin 5 tahun. Itu namanya basyariah. Kebutuhan basyariah Allah memberikan kenikmatannya sama, nggak ada yang beda. Nggak beda. Kalau kebutuhan sebagai makhluk biologis basyariah sama. Sekarang saya tanya, Bu, kalau kita lagi lapar, makan, nikmat gak? Padahal makannya cuma sama tempe. Bagi orang lapar nggak ada bedanya makan di hotel berbintang dengan makan di pinggir kali. Kalau sama-sama lapar, nikmatnya nikmatan yang mana? Nikmat yang mana? Sama nikmat. Para petani habis membajak tanah sampai siang hari bolong, keringat, kemudian istrinya bawa rangsuman di lantai. Isinya apa? Cuman ikan kretek, nasi, sambal lawar, sambalnya sambal terasi, pedas,
kemudian ada pete yang dibakar, ya, sayurnya cuma sayur lodeh atau sayur asam. Masya Allah, nikmat gak itu? Nikmat. Kira-kira dengan yang dibandingkan di restoran besar, nikmatan mana tuh? Kalau yang di restoran besar enggak lapar, enggak nikmatnya kalah sama yang lapar. Kalau orang sudah sama-sama ngantuk, mimpinya sama kan? Dengan yang tidur di bawah kolong jembatan, dengan yang di hotel bintang 5, mimpinya sama kan? Sama. Kalau udah ngantuk sama, ngoroknya sama. Betul kan? Nah, ini namanya kenikmatan basariah, itu kebutuhan basariah. Suami istri kalau saling mencintai, mubasyarah, berhubungan di suami istri, kalau saling mencintai, nikmatan yang mana? Yang mereka rumahnya RSSSSS, saking kecilnya, saking susah selonjoran, tapi saling mencintai. Dengan dia rumahnya gedung, ada kolam renangnya, mobilnya mewah, tapi tiap hari berantem, nikmatnya mana? Nikmat yang RSSS. Jadi harus tahu masalah ini. Jadi kita harus tahu kalau kenikmatan yang namanya biologis sama, tapi ada kebutuhan manusia yang Rasulullah kasih tahu kepada kita, dan itu sebagai rahmat. Kebutuhan itu kebutuhan insaniah. Kebutuhan insaniah itu diantaranya kebutuhan intelektual dan kebutuhan spiritual. Apa itu kebutuhan spiritual? Di dalam surat Al-Fatihah kata Imam Ar-Razi, kebutuhan spiritual manusia ada 5 tadi. Apa itu? 1, kebutuhan spiritual itu namanya ubudiyah, ibadah. Jadi yang namanya sholat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, doa, iktikaf, umroh, itu kebutuhan spiritual. Ibu-ibu pernah rekreasi gak? Kemana paling jauh? Pernah ke Pangandaran gak? Pernah ke Puncak tuh? Yang dekat. Kalau ke Puncak, tiba waktu sholat zuhur, makan sudah kenyang, tapi belum sholat, tenang gak? Kenapa gak tenang? Karena belum sholat. Tapi kalau sudah perut kenyang, sudah sholat, tenang gak? Adanya ketenangan berarti sudah terpenuhinya kebutuhan spiritual. Tuh, makanya yang namanya ibadah itu butuh. Kalau fikih mengajarkan wajib, tapi itu namanya edukasi. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan dapat dosa. Padahal substansinya manusia butuh ibadah. Kenapa? Karena Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 mengatakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah aku, kata Allah. Jadi manusia itu butuh menyembah Allah. Yang tepat bukan menyembah sih, mengabdikan diri kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebutuhan spiritual yang kedua, isti'anah. Manusia itu butuh pertolongan. Kalau kita
lagi susah butuh pertolongan ya Bu? Ibu-ibu kalau suaminya lagi genit lagi butuh pertolongan ya Bu? Cari pertolongannya kemana? Ayo. Ada nggak? Ada indikasi suaminya, suaminya kegoda perempuan lain, istrinya goncang, cari pertolongan, datangnya ke dukun, ada nggak? Banyak. Oh, ibu-ibu pasti tahu lah, lebih ngerti daripada saya. Ada nggak yang datang ke paranormal? Itu permohonan pertolongan yang salah. Padahal kalau menambah kita persoalan yang menimpa diri kita, Allah menyatakan wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian minta pertolongan kepada Allah dengan penuh ketabahan dan mendirikan salat. Jadi ibu-ibu kalau kita punya anak lagi bandel, pergaulannya ngawur, jangan dimusuhi itu anak, jangan digoblok-goblok itu anak, karena ucapan goblok-goblok itu doa. Minta saja pertolongan kepada Allah. Tengah malam kita sholat hajat, tengah malam kita sholat tahajud. Kenapa? Karena yang menggenggam hati adalah Allah, yang membolak-balikan hati Allah, yang melunakkan hati Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau manusia mencoba mengerahkan semua harta yang ada di bumi ini untuk melunakkan hati manusia, nggak bakalan bisa, kecuali Allah yang bisa melunakkan hati manusia. Karena itu kita minta kepada Allah. Maka kalau ibu ingin supaya suaminya zina, nah, adakah suami yang zina? Ada juga. Maksudnya kalau suaminya nggak neko-neko, ya tiap sholat, habis sholat bisa doa, tengah malam kita doa, ya Allah ya Rabb, saya titip suamiku punya Engkau. Karena itu Engkau lah yang senantiasa membimbing suami saya, memberikan petunjuk kepada suami saya. Karena itu saya pasrahkan, hanya saya minta perlindungan kepada ya Allah. Kalau sekiranya suami saya berada dalam yang lurus, tidak neko-neko, maka berikanlah dia keberkahan. Tapi kalau sekiranya neko-neko, Allah yang maha, tolong tegur jawab dikit aja. Ya. Kalau ditegur dikit, tiba-tiba mau niat nggak benar nih, di jalan tol banyak meledak. Nah, jadi kalau ada jam banyak termasuk itu yang ditangkap KPK, ya, ada ke suami yang ditangkap KPK? Ada. Nah ini jangan-jangan doa istrinya bagus. Allah ya Allah, kalau suami saya neko-neko, ya bawa uang nggak benar ke rumah, tolong tegur ya Allah. Benar itu kok, tangkap KPK. Jadi bagi koruptor itu harus mengucapkan alhamdulillah. Makanya pertolongan hanya kepada Allah. Yang ketiga, kebutuhan spiritual manusia tolakul hidayah. Manusia itu butuh petunjuk. Kita sudah dapat petunjuk kamu? Bapak-bapak sudah dapat petunjuk belum? Petunjuk itu banyak. Yang pertama, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita sejak lahir, namanya hidayatul gharizah. Wa annahu abkau, ya, wa annahu abka. Abka itu artinya senyum, ya. Manusia itu dikasih senyum. Wa annahu abna wa abna. Termasuk Allah yang memberikan kekayaan, Allah memberikan qanaah.
Hidayah yang pertama, hidayah murizah, petunjuk. Petunjuknya apa? Kalau begitu bayi lahir bisa ngapain? Bisa nangis, bisa senyum. Nangis petunjuk bukan? Petunjuk berarti anak yang baru lahir indikasinya sehat. Makanya begitu nangis ibunya senang, padahal sakitnya bukan main di kamu lahirkan, tapi begitu mendengar tangisan senang gak Bu? Senang. Ntar dari bawa ke rumah dengar bayinya nangis, dilihat pokoknya jangan-jangan basah. Bayangkan kalau nggak nangis, ternyata popoknya kering tapi masih nangis. Oh, jangan-jangan haus. Tuh, itu namanya petunjuk. Tapi petunjuk bayi yang diberikan oleh Allah kepada bayi kalah oleh yang diberikan oleh Allah kepada marmut, kepada kambing, kepada sapi, kepada kerbau, kepada itik. Marmut begitu lahir bisa lari, kambing begitu lahir bisa berdiri, gajah begitu lahir gedebuk sebentar kemudian bisa jalan. Betul nggak Bu? Ada nggak bayi begitu lahir bisa lari? Nggak ada. Tuh bayi itu lemah, dogfit. Tidak cukup dengan murizah, ditambah yang kedua dengan petunjuk hawas. Waja'ala lakum sam'a wal basara wal afidah. Nanti lama-lama pendengaran semakin kencang, itu petunjuk. Lama-lama yang namanya penglihatan semakin terang. Lama-lama daya cium semakin tajam, itu petunjuk. Dan petunjuk yang namanya hawas pun indra kalah oleh yang diberikan Allah kepada binatang. Kelelawar Bu, kalau kelelawar ini lampu mati, kelelawar bisa lihat nggak? Bisa. Kalau ini lampu mati, manusia di tengah kegelapan bisa nggak membedakan mana rendang mana teh kotor? Nggak bisa. Kalah oleh kelelawar. Mata manusia kalah oleh mata merpati. Tahu burung merpati Bu? Kalau lihat burung merpati, walaupun terbang sedemikian tinggi, begitu terjun enggak sampai hancur begitu cepatnya. Burung elang, ada tikus di kebun kelihatan dari ketinggian berapa ratus meter kelihatan tajam. Kalah kita. Daya cium manusia kalah oleh anjing pelacak. Benar nggak? Makanya ada anjing pelacak. Ini kalau di sini ada pencuri masuk umpet, ketahuan tuh tampaknya masuk anjing pelacak ke masjid cari orang, nggak bakalan keliru. Hebatnya anjing. Masuk ke tengah-tengah lapangan bola yang sudah nonton puluhan ribu, nggak bakalan keliru tuh anjing pelacak. Padahal ada yang lebih hebat, daya ciumnya yaitu babi. Babi itu 1 kilo mencium manusia udah bisa. Nah, tapi karena kenapa nggak ada babi pelacak? Karena babi itu dilatihnya susah, ya. Susah diajarinya. Jadi kalau ada manusia diajarinya susah, ini babi. Itu karena daya cium kalah. Allah kasih petunjuk yang ketiga, namanya akal. Dengan akal manusia dalam kegelapan bisa melihat memanfaatkan inframerah. Manusia kalah dengan yang namanya apa namanya tadi penglihatan burung elang, maka pakai teleskop. Yang perang sekarang di Ukraina, wow, senjatanya canggih-canggih. Sekarang di Palestina itu yang namanya Hamas, ya,
Mas itu ternyata di luar dugaan, senjata rakitan sendiri. Itu luar biasa. Bisa memanfaatkan. Kenapa? Karena akal. Jadi kalau Indonesia ada yang namanya rudal yang bisa dari sini sampai ke Surabaya. Surabaya kan 1000 km sampai. Jadi perang itu nggak usah lihat orangnya, langsung 1000 km sampai. Bahkan sekarang ada yang namanya peluru kendali yang subhanallah antar benua bisa sampai karena akal. Manusia tidak bisa menyelam, bisa membuat kapal selam, bisa hidup berbulan-bulan di dalam laut. Manusia tak bisa terbang, bisa menciptakan kapal terbang. Itu akal. Karena itu manusia hebatnya itu adalah akal. Sebelum wahyu itu akal. Makanya manusia dengan akalnya namanya mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Mumayyiz. Nanti dikasih petunjuk lagi oleh Allah, mukhtar, bisa memilih yang baik dan yang buruk. Silahkan pilih. Kalau akal bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka Allah kasih petunjuk. Manusia punya kemampuan mukhtar mana yang mau dipilih. Makanya hidup ini pilihan, ya, pilihan. Dan nanti pilihan itu ada al-mas'uliyah wal jazaa, ada pertanggung jawab. Jadi tidak cukup dengan petunjuk akal, banyak yang gak masuk akal. Cinta bisa masuk akal kan? Gak bisa. Ucap bapak, istrinya tinggi besar, masuk akal? Enggak masuk akal. Cinta gak bisa masuk akal. Pernah nggak kita kondangan, Bu? Ya, kondangan Ibu. Lihat pengantinnya, ibu-ibu kan biasanya komentar. Begitu pulang, cerita sama temannya. Tadi yang pengantinnya lucu ya, suaminya ganteng banget. Tetapi pengantin perempuannya di bawah standar. Ya kan? Pernah begitu? Sebaliknya ada nggak yang istrinya cantik cerita tapi suaminya biasa-biasa saja, ada nggak? Cinta nggak bisa masuk akal. Ini yang harus kita tahu. Makanya akal itu hebat. Itulah sebabnya manusia itu makhluk mukarram, makhluk yang diciptakan oleh Allah, memiliki kemuliaan, harga diri, namanya dignity. Siapapun, makanya kalau kita menghargai manusia, itu hargailah manusianya. Kalau harga kita menghargai karena lurah, ya selamat jadi lurah. Nanti kalau sudah akan jadi lurah, biasa lagi kan? Ya, Pak Camat juga biasa, Pak Wali Kota juga. Pak Wali Kota disebut Wali Kota itu kalau masih menjabat. Begitu, makanya ditempelan. Tapi aslinya manusia mukarram. Makanya semua orang, saya hari Jumat saya ceramah di Lafaz 2 perempuan di Pondok Bambu. Itu ya korbannya itu yang termasuk menjadi nasional di sini. Ya, termasuk si Siska, siapa ya? Kasus itu Siska itu di siapa? Yang Sianida itu. Jessica di situ. Nah, saya bilang saudara itu punya kemuliaan. Jangan hancurkan harga kemuliaan yang itu oleh diri sendiri. Semua kita itu berharga. Makanya kalau istri dilecehin sama suami, harga dirinya pasti minta dipulangkan. Ada nggak suami yang direndahkan sama istri? Ada nggak? Oh, lo kalau nggak kawin sama gua, lo sengsara lo. Nah, kata suami udahlah kalau begitu kita bisa aja. Saya bilang mau cari istri yang lain. Begitu itu kalau harga diri orang. Jadi semua orang punya harga
Yang keempat, kebutuhan spiritual itu apa? Tadi ihdina, ya. Ihdina siratal mustaqim, istiqomah. Manusia punya kebutuhan jadi orang baik. Jadi ibu-ibu kalau punya anak-anak kita nakal, jangan dimusuhi, jangan. Itu bukan keinginan, cuma salah gaul. Kalau ibu-ibu punya suami nakal-nakal dikit, jangan kita cerai. Jangan, karena itu salah bergaul. Iya, salah bergaul. Ya, buktinya apa? Yang pensiunan, coba bayangkan, banyak yang masih dinas, waktu masih dinas, walaupun dekat masjid, nggak pernah ke masjid. Betul nggak? Ada nggak? Yang dekat masjid, nggak ke masjid. Tapi begitu pensiun, jadi ketua masjid. Ya, itu namanya apa? Istiqomah. Manusia itu ingin jadi orang baik. Makanya ada doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Jadi itulah sebabnya, preman-preman itu jangan dimusuhi. Dia juga ingin jadi orang baik, karena fitrahnya ingin jadi orang baik. Gak ada orang yang mampu meninggal itu ingin jadi orang jahat. Lihat tuh Anton Medan, ya, Johnny Indo, Mike Tyson, Muhammad Ali. Pada dulu almarhum Ali, tadinya kan, wah, luar biasa. Termasuk saya punya sering ketemu Padong begitu pensiun, dia rajin sholat yang luar biasa. Pakaiannya sering pakai gini. Saya sering ketemu kalau subuh keliling, bawa tasbih, ya. Saya suka ngobrol sama Pak Dong ini, waktu masih hidup, waktu pensiunnya. Dia bikin majlis taklim keliling subuh, dan sampai sekarang masih ada majlis taklim. Subuh kelilingnya masih ada. Tuh, itu manusia yang tidak orang baik. Makanya harus dikasihani. Makanya ada istilahnya orang-orang yang tersesat itu kasihan, harus kasih petunjuk. Karena istiqomah itu kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia ingin jadi orang baik. Rahmat. Yang kelima, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Kau berikan kenikmatan kepada mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siapa mereka? Mereka yang mendapatkan ketenangan, bukan kesenangan. Jadi kalau biologis butuhnya senang, kalau spiritual butuhnya tenang. Bu, mana yang tinggi? Senang dengan tenang. Tapi dalam kenyataannya manusia lebih mengejar tenang atau mengejar senang? Aneh kan? Aneh kan? Yang dibutuhkan tenang, tapi yang dikejar senang. Saya tanya. Ini bapak-bapak jujur. Yang punya istri 2-3 senang nggak? Senang, saya jamin senang. Tapi saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira yang punya istri 2-3 tenang nggak, Bu? Layak kan? Jadi tenang dan senang. Jadi ibu-ibu makanya kalau ada suami yang punya istri 2-3, jangan dimarahi, jangan dibenci. Kasihan, dia lagi gelisah, nggak tenang hidupnya. Makanya kalau ibu bisa menenangkan, waduh, pahala di surga. Benar itu. Karena dalam keadaan senang, saya tanya, orang yang masuk diskotik senang nggak? Senang sampai subuh ngantuk-ngantuk. Tapi kira-kira tenang nggak? Enggak. Orang yang selingkuh senang nggak? Yang selingkuh senang nggak? Senang. Tenang nggak, Bu? Enggak. Nah ini keliru. Ini Bu, kalau kita dengerin ceramah di masjid, tenang nggak, Bu? Tenang. Besok udah jatuh tempo kredit juga lupa.
Kalau orang ngejar tenang, insya Allah senang datang. Maka carilah tenang, jangan cari senang. Makanya rahmat, cari rahmat sebanyak-banyak. Innama ana rahmatun. Satu keteladanan Rasulullah. Yang kedua keteladanan Rasulullah SAW. Al-adlu syari'atuhu. Keadilan adalah syariatnya. Fama ya'dil illam adil. Siapa yang mau berbuat adil kalau saya tidak mempraktekkan keadilan? Itu keteladanan Rasulullah. Makanya beramal soleh itu ada 3 level. Ada berapa level Bu? 3. Kalau Ustaz yang sorry pasti sering membaca ayat ini. Ustaz-ustaz yang suka khutbah atau yang dengerin khutbah suka baca ayat ini. Ada 3 level kebaikan, ada 3 level keburukan. 3 level kebaikan, 3 level keburukan. Ayatnya apa? Yang di akhir khutbah kebanyakan khotib membacanya tuh ayat ini. Surat An-Nahl ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yatama. Nah, waitil qurba ya. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. 1. Perintah Allah 3 level yang baik. Semua kebaikan apapun dikategorikannya cuma 3 level saja. 1 level adil. Kalau dalam bahasa kita ini standar. Jadi ada kebaikan yang level standar. Contoh level standar, orang bayar zakat 2,5%. Tapi nggak pernah, kalau ada tromol lewat ke mesin nggak pernah masukin uang, nggak pernah. Itu namanya baru beramal soleh standar, karena baru mengeluarkan yang wajib. Itu namanya standar. Karena kalau tidak mengeluarkan zakat, zalim namanya, dosa. 2,5% itu namanya standar. Tapi setelah kita mengeluarkan zakat 2,5%, kita keluarkan infak, sedekah, wakaf, hibah. Itu namanya ihsan. Dengan bahasa kerennya super. Kalau ada ibu-ibu punya duit cuma 500.000, tabungan gak punya, cuma 500.000. Tiba-tiba ada saudaranya datang, butuh duit 500.000, pinjam kepada kita atau minta uang 500.000 dikasihkan kepada saudara kita atau dipinjamkan. Ini namanya the best. Itu namanya the best. Dalam bahasa Al-Qur'annya ihsan. Bu, kalau ada orang utang sama kita, ibu suka nagih kan? Nagih kan? Kalau nagih namanya standar, wajib nagih itu, nggak dosa. Memang kita harus nagih, standar. Tapi apakah semua orang nagih dapat? Enggak. Ternyata yang ditagih makin paceklik. Akhirnya kasihan, ditagih terus. Kalau begitu, udahlah saya doakan kamu 2 tahun gak bakalan saya nagih. Saya
udah banyak rezekinya, nanti saya datang setelah 2 tahun. Ini namanya super. Setelah 2 tahun balik lagi, ternyata makin bangkrut. Yang ada pun habis. Akhirnya kata ibu nih, kata yang piutang, dah kalau begitu saya bebasin aja lah, gak usah bikin utang saya. Tapi tolong saya minta doanya aja, hidup saya infak sedekah. Ini namanya the best. Paham? Kalau ibu-ibu bertetangga, ibu kalau dapat oleh-oleh, entah dari mana atau dari pasar, ngasih tetangga, besoknya tetangga ngasih lagi. Itu namanya adil standar. Tapi ada nggak tetangga maunya dikasih melulu, nggak pernah ngasih? Ada nggak? Kalau kita ngasih sama orang yang pelit, itu namanya super ihsan. Nah, berarti tetangga kita pelit tuh. Tapi ada nggak orang yang diberi bahkan memfitnah? Ada nggak? Udah dikasih tapi fitnah. Kalau kita ngasih sama orang yang suka fitnah kita, tetap kita ngasih. Itu namanya the best. Kalau kita hukum sosialnya wahid makom tuh Pak Akimu bibis lima hukum tumbi. Walaupun sobat pun dakwah bersobir. Ya, katakan kalau kita ditempelin, punya hak menempelin kembali. Itu namanya adil, standar dengan tempelan yang sama. Tapi walaupun minal kuat wal afin aninas itu super. Kalau kita menahan amarah dan memaafkan orang yang menempelek, itu namanya super. Daripada saya tempelek nanti urusannya makin panjang, udahlah saya tutup, saya nggak mau balas, saya maafin. Bisa berlalu. Setelah dimaafkan, kita ajak makan bakso, kita traktir. Ini namanya the best. Kira-kiranya di Ciledug ada nggak Bu? Ada. Udah ditempelin, kita maafin, kemudian kita traktir makan bakso, ada nggak Bu? Itu namanya the best. Bu, saya tanya, ada nggak istri yang ini ilmu? Suami diam-diam nikah lagi. Kalau istri minta cerai boleh nggak Bu? Boleh, adil, nggak dosa, karena punya hak untuk tidak mau dimana. Adil memang. Tapi kalau ada istri tahu suaminya nikah lagi, nggak minta cerai, cuma minta ditambahin belanja, ini namanya istri yang super. Kira-kira ada yang begitu? Susah katanya itu. Tapi kalau ada istri udah sekian lama tidak punya anak, nawarin suaminya supaya nikah lagi, ini namanya istri yang the best. Wow, luar biasa. Tapi sebaliknya Bu, kalau ada suami ganteng, ilmunya banyak, uangnya banyak perempuan yang mau, dia nggak mau tergoda oleh perempuan lain karena demi keutuhan rumah tangga, menjaga perasaan anak-anak. Ini namanya laki-laki yang the best juga. Kalau suami yang kayak begini jangan dikubur kalau belum mati. Ini namanya Rasulullah itu bisa sebenarnya. Itu yang disebut wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi bukan sekedar adil Rasulullah, Isa Rasulullah itu Isa Rasulullah itu ya, makanya Rasulullah itu nggak pernah sejak remaja sudah kaya. Usia 25 tahun berani melawan Siti Khadijah, konglomerat janda kaya raya. Usia 40 tahun tapi cantik. Ya, Rasulullah 25 tahun waktu melamar
usia 40 tahun 2 miliar. Kira-kiranya ada nggak kejahatan di Ciledug? Kenapa janda 2 miliar ada nggak? Ada. Rasulullah Isa itu. Lalu warisu dinaran wala dirhaman. Rasulullah tidak mengeluarkan, tidak mewariskan yang namanya dirham, enggak, dinar enggak mewariskan harta. Walakin yuwarisul ilma. Tapi Rasulullah mewariskan ilmu. Kenapa? Karena hartanya dipakai dakwah, dipakai kasih sayang, habislah. Itu namanya amalan yang tertinggi. Makanya peradaban Islam luar biasa. Itu Rasulullah. Nah, sementara yang tidak boleh 3 hindari. 2 level. 1 namanya fahsya. 2 namanya munkar. 3 namanya baghi. 3 level. Apa itu fahsya? Fahsya itu zolimun li nafsihi, menganiaya diri sendiri. Orang mabok sendiri di kamar, orang narkoba sendiri di kamar, itu zolimun li nafsihi. Orang gak sholat itu zolimun li nafsihi, gak puasa zolimun li nafsihi. Itu namanya zolim terhadap diri sendiri. Dosa besar, tapi kalau mau tobat bisa langsung kepada Allah. Gak usah pakai perantara, langsung aja kepada Allah. Yang kedua, dosa munkar, zolimun li ghairihi, zolim terhadap orang lain. Zolim terhadap orang lain, tobatnya sedikit susah. Nabi mengilustrasikan zolim terhadap orang lain itu ada 5. Qad syatama hadza wa qadama hadza wa akrama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. 1 mempermalukan orang di depan umum. 2 memfitnah. 3 memakan yang bukan haknya, maling, koruptor, penipu, perampok. 4 membunuh orang yang tidak bersalah. Dan yang 5 menganiaya orang lain. Itu dosa sosial. Taubat kepada Allah tidak akan diperhatikan oleh Allah, kecuali harus diselesaikan dengan sesama manusia dulu. Itu kuncinya. Makanya berat. Makanya saya kalau sama orang, kalau kita cuma jolimnya sama 1 orang, mudah-mudahan dapat rahmat. Kalau ada orang pamannya menzolimi diri kita, ya kalau 1 orang, ya mungkin kita punya perasaan begitu dia meninggal, saya maafkan, dia punya salah sama saya, tapi saya maafkan, alhamdulillah. Atau mereka, ya, yang sebelum meninggal kita punya salah dan kita belum minta maaf, tapi mereka maafkan, itu rahmat dari Allah. Tapi kira-kiranya kalau orang yang makan uang rakyat 270 juta, kira-kiranya rakyat memaafkan kan? Enggak. Susah, ya, susah. Makanya bagaimana caranya? Cara tobatnya gampang. Habiskan duit itu di kampung-kampung terpencil, di pedalaman-pedalaman, gak usah bawa wartawan, gak bawa reporter, habisin dulu tuh. Buat jalan, buat infrastruktur, buat mereka yang makin miskin, udah habis baru menghadap Allah. Ya Allah, saya udah menzolimi orang lain ya Allah, tapi uangnya sudah saya habiskan, tapi mungkin ada yang termakan oleh saya ya Allah, saya mohon maaf. Ada yang termakan oleh anak istri, saya mohon maaf. Ini cara. Dan yang ketiga yaitu dosa al-baghi. Baghi itu gabungan salah kepada Tuhan, salah
salah kepada manusia, melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran, ya, menginjak-injak agama, ya, itu namanya di situ al-batil. Nah ini ternyata baru 2 poin, Bu, udah jam 10:30. Ya, jam 11. Kesenian ya. Yang 3-nya berdua, yang 3-nya lain kesempatan kita sambung kembali. Ya, mudah-mudahan ada pada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri. Semoga Allah mengampuni kita semua. Waalaikumsalam. Mohon maaf.